Baik, di sini ada pertanyaan, apa hukumnya ikut arisan? Apakah batil atau tidak? Wah, ini repot nih kalau arisan dibilang batil. Ya. Secara umum kita harus kenal dulu arisan itu akadnya apa. Kenali dulu akadnya. Akadnya yang namanya arisan itu adalah tolong menolong dalam bentuk memberikan pinjaman rame-rame. Ya, pinjaman nih, ya, apa namanya, kita kumpulin uang masing-masing setiap bulan 100.000. Nanti siapa yang dapat diundi. Diundi boleh mengundi. Ya, diundi yang dapat berarti uangnya buat dia. Seakan-akan kita katakan, nih kami pinjamkan 1 juta. Ya, nanti bayar, berarti dicicil setiap bulan 100.000 dalam bentuk arisan tadi. Yang penting arisannya sudah jelas berapa dapatnya dan bayarannya pun tidak berubah. Ya, jangan nanti yang dapat duluan berarti bayarnya lebih, bukan 100.000 tapi 150, tidak. Ya, ente kan dapat duluan berarti ente untung kan? Dapatnya sekarang berarti bayarnya jangan 100.000 tapi 150.000. Ya, atau 110.000, nggak boleh ada kelebihan. Ya, tetap bayarnya sama, mau yang dapat lebih dulu atau yang dapat lebih belakang. Babnya tuh bab tolong menolong. Bab tolong menolong. Ya, jadi tidak masalah arisan itu boleh, apalagi kalau diniatkan untuk silaturahmi, keluarga. Cuma memang yang sering jadi masalah adalah apa? Pertama, ya, kalau sudah dapat dia hilang, nah itu yang masalah. Ya, itu punya utang dia, makanya hati-hati juga. Makanya kalau bisa arisan jangan banyak-banyak lah, emak-emak terutama nih ya, maaf emak-emak nih. Ya di sana arisan, di sekolah arisan, di kampung arisan, majelis taklim arisan, keluarga arisan, sebulan bisa 5-6 arisan. Satu arisan 100.000, lumayan juga 500.000. Penghasilannya 2 atau 3 juta, repot ya. Jadi jangan terlalu banyak, mungkin yang penting saja katakan keluarga. Itu pun juga dijaga benar, jangan sampai justru jadi merusak kehidupan keluarga ya, gara-gara nggak bayar arisan. Kemudian memang yang jadi catatan ya, biasanya dapat arisan lalu kemudian jadi tuan rumah, menjamu dan seterusnya. Nah ini nanti soal niat saja sebenarnya. Kalau diartikan karena dapat arisan maka harus menjamu, ya ada sedikit syubhat ribanya. Tapi kalau dia niatkan atau semuanya niatkan ini arisan cuma sekedar nanti kita bisa menjamu keluarga atau teman. Niatkan sodakoh bukan sebagai sebuah yang harus kita bayar karena kita dapat pinjaman. Ya, wallahu alam, saya kira tidak masalah. Ya, artinya ini kan cuma memang agar kita rukun, agar kita bisa ngumpul. Yang dapat arisan, dia jadi tuan rumah, ya kemudian karena dapat arisan kan jadi ringan, terbantu. Ya, lalu dia sedekahlah, niatkannya makanya sedekah. Ya, asal tidak memberatkan tidak masalah insya Allah. Ya, tidak masalah. Memang dia agak mirip kita dapat duit 5 juta, kita nanti bayar 5 juta, tapi kita kasih makanan, itu kan nggak disyaratkan. Ya, tidak sebuah syarat yang baku. Ya, itu yang memang ada titik permasalahan di situ. Bagus juga sih sebenarnya kalau misalnya diatur arisannya 100.000 lalu 50.000-nya disisihkan buat konsumsi. Itu bagus kalau dibuat kayak gitu. Ya, lebih hati-hati. Secara umum arisan tidak masalah secara umum. Asal tadi uangnya, jumlah uangnya tidak berbeda. Mau dapat lebih dulu atau mau dapat lebih belakangan. Tidak berbeda. Kalau berbeda itu yang masalah. Ya, misalnya ada arisan kurban. Ya, karena harga kambing tahun ini 5 juta, maka bayar arisannya berapa? Katakan 500.000 tahun ini. Nanti tahun depan bayar lagi arisan. Kita udah dapat nih 500.000. Harga kambingnya sekarang 6 juta, berarti bayarnya 600.000. Itu nggak boleh. Itu ada selisih uang, ya. Ada selisih biaya. Yang kayak gitu nggak boleh kalau berubah-ubah. Yang boleh tetap uangnya tetap, jumlahnya tetap, nggak berubah. Wallahu a'lam.